Soejiatmoko sebagai salah seorang diplomat di PBB itu pernah menyampaikan kepada saya bahwa PDRI itu adalah sangat penting posisinya di PBB karena anggota PBB diberitahu Terima kasih. bahwa Belanda melakukan kebohongan bahwa bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia sudah habis dengan ditangkapnya Soekarno. Persoalan orang besar. Tapi ada PDRI. Jadi artinya Belanda membohong. Perbuatan orang-orang besar. Tapi ada sebuah novel yang ditulis oleh David Pilgrim mengatakan begini. Manusia besar adalah ibarat sebuah meteor, bintang terbang. Ia membakar dirinya sendiri untuk menerangi buana. Lalu ada tulisan BM dia yang juga menarik. Manusia besar tidak memerlukan pembelaan. Kebesarannya membela dirinya sendiri. Dia terbela, tersanjung oleh jasa-jasanya yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Nah, begini. Saya mencoba melihat kembali. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia jilid 6 yang dieditori oleh guru saya, Profesor Nugroho, saya baru kaget karena apa? Satu kata pun tentang PDRI dalam buku yang setebal ini itu tidak ada. Satu kata pun. Nah, ini satu buku yang dipakai pada zaman Orde Baru dan memang ditulis pada zaman Orde Baru, dan saya tidak sadar terus terang bahwa hal ini terjadi, bahwa dalam buku Sejarah Nasional sebuah peristiwa yang begitu penting sebenarnya dalam eksis kelangsungan hidup kita malah tidak ada. Lalu saya coba cari lagi, ada sebuah buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia, Civic, yang ditulis juga oleh Departemen Pendidikan zaman Orde Pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Nah, buku ini juga aneh. Memang dia menyebutkan di Sumatera dibentuk pemerintahan darurat RI yang dikepalai Safrudin. Titik. Hanya itu bunyinya. Bagi saya, dan ini saya dengar dari ketika Pak Soejiatmoko atau Pak Koko dulu masih di Bapet, saya pernah datang dan dia bercerita bahwa dengan terbentuknya PDRI itu sangat penting artinya di PBB. Artinya kebohongan Belanda ketahuan bahwa Republik Indonesia dengan serangan agresi keduanya, maka pemerintah Indonesia dengan menangkap dua tokoh besar kita, Presiden dan Wakil Presiden, serta beberapa orang lainnya, maka Republik ini sudah hilang.
Itu yang mereka katakan di PBB. Tapi dengan pembentukan PDRI, menurut Sujatmoko, itu membuat perubahan yang terjadi di PBB ketika itu. Lalu kemudian, kan Belanda juga mengatakan bahwa TNI sudah lumpuh, tidak punya apa-apa lagi. Dengan serangan 1 Maret, kebohongan Belanda terbongkar lagi, membuat situasi yang berbeda lagi di PBB dalam arti kata pandangan anggota PBB terhadap Belanda berubah sebagai pembohong. Itu catatan pertama yang ingin saya sampaikan. Persoalannya, siapa yang mengambil inisiatif dan peranan-peranan lain? Kan itu penting. Nah, saya ingat, saya tidak tahu Pak, saya mohon dibenarkan. Kalau saya salah, saya ingat sebenarnya begini. Pada satu ketika tahun 70 sekian, itu Pak Harto mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa dialah yang mengambil inisiatif untuk melakukan serangan 1 Maret itu. 1 Maret itu karena mendengar berita radio. Maka dia mengambil inisiatif. Tetapi saya punya 2 dokumen. Dokumennya dokumen yang sebagai seorang sejarawan tentu saja saya percaya. Saya dapat sebuah dokumen kecil selembar 1/4 halaman. Judulnya saya ketemukan saya fotokopi dari Arsip Nasional. Judulnya Surat Perintah. Bunyinya, diperintahkan kepada Overste Soeharto untuk mempersiapkan serangan umum ke ibu kota Yogyakarta. Serangan umum, bukan serangan umum, serangan besar-besaran. Istilah yang digunakan adalah serangan besar-besaran, bukan serangan umum. Siapa yang menandatangani itu? Gubernur Militer Kolonel Bambang Sugeng. Itu. Dan itu dokumen tertanggal 25/1949. Lalu dokumen kedua, nah Pak Jenderal saya kira pasti punya bukunya. Bukunya Pak Simatupang, Laporan dari Banaran. Jadi Pak Simatupang itu rajin mencatat catatan harian. Tiap hari dia menulis tentang kejadian-kejadian yang dianggap penting. Nah, dalam buku itu salah satu yang ditulis, dicatat oleh Pak Simatupang, kalau tidak salah ketika itu posisinya Kepala Staf Angkatan Perang. Pangkatnya masih kolonel. Dia tulis begini, satu ketika saya bertemu di sebuah desa dengan Kolonel Bambang Sugeng. Dan dia menyarankan dan menyatakan kepada saya, apakah tidak lebih baik melakukan serangan ke Yogyakarta agar supaya kalau nanti Yogyakarta kembali kepada kita, kita tidak seakan-akan cuma diberikan. Itu kata-kata Bambang Sugeng menurut menurut Kolonel Simatupang dalam Laporan dari Banaran. Itu.
Nah, kenapa persoalan ini sebenarnya lahir? Itu dimulai dari ketika Pak Harto mengatakan itu, lalu saya ingat Sultan Hamengkubuwono mengeluarkan pernyataan setelah ada berita tentang pernyataan Pak Harto itu mengatakan begini, 2 atau 3 hari setelah Pak Harto mengatakan itu, dia akan ke Jogja dan dia akan menjelaskan persoalan serangan 1 Maret itu. Itu pernyataan Sultan Hamengkubuwono IX. Tapi tidak jadi, tidak pernah. Akhirnya ya tentu saja terjadi sesuatu sehingga beliau tidak jadi untuk melakukan itu. Nah, siapa yang paling berperan? Saya terus terang agak, ya saya menghargai tinggi terus terang. Saya tidak pernah tidak menghargai, bahkan keluarga saya sejak dari dulu selalu menghargai tinggi yang namanya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Tetapi ketika situasi itu, saya tidak tahu apakah benar dia mempunyai peranan, karena dia dalam keadaan ketangkap, dan ketangkapnya betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dalam bukunya Pak Hatta, memoir, itu ditulis bahwa dia dikerangkeng, dibuatkan kerangkeng oleh Belanda dan dikerangkeng. Jadi bagaimana? Apakah benar? Pertanyaannya kan sederhana, tapi menjawabnya sangat susah. Mencari faktanya sangat susah. Mungkin kita bisa tanya sama anak-anak Pak Hatta, apakah beliau pernah cerita bahwa beliau kedua tokoh besar kita yang memang, tetapi dengan catatan memang semua orang tetap, Belanda juga tetap setiap kali mau melakukan sesuatu untuk perbaikan, maka seakan-akan mengabaikan PDRI yang selalu ini tetap adalah yang dianggap punya peranan besar adalah Soekarno dan Hatta. Tetapi pertanyaannya tetap saja, ketika Soekarno-Hatta ditangkap, apakah dia mempunyai akses untuk berhubungan dengan Jenderal Sudirman misalnya, Jenderal dengan Sultan, dan sebagainya. Nah, ketika Pak Harto mengatakan dirinya, memang persoalannya adalah yang tadi kalau Bapak dengar, Soeharto pangkatnya Letnan Kolonel, Komandan Werkrais, 3 di Jogja, di atasnya ada Kolonel Bambang Sugeng sebagai gubernur militer, di atasnya ada Komandan Komando Jawa Kolonel Nasution, di atasnya ada Jenderal Sudirman. Benarkah pertanyaannya? Apakah mungkin seorang letnan kolonel dengan sekian banyak orang di atasnya mengambil inisiatif? Itu satu. Tetapi saya ingin mengatakan begini, peranan Pak Harto di lapangan tidak ada yang menyangkal akan hal itu. Bahkan berhubungan dengan Sultan segala macam dalam merancang. Dan memang dalam pelaksanaan serangan itu, Pak Harto punya peranan besar. Untuk membuktikannya, begini, setelah situasinya aman, maka kemudian Panglangen, komandan tentara di Jawa Tengah, komandan Kolonel Panglangen,
ketika berjabat tangan dengan Pak Harto, dia mengatakan dengan orang di sekitarnya, oh ini tuh yang namanya Soeharto. Apa maknanya di situ? Panglangan sangat menghargai tinggi kepada Soeharto, Letnan Kolonel Soeharto, karena dalam pelajar Pak Jenderal lebih tahu dari saya, karena dalam pelajarannya Belanda sebagai tentara sangat tidak mungkin untuk melakukan serangan di pagi hari, siang hari dengan serangan sebesar-besar itu. Tapi justru terjadi. Gitu. Dan yang mengatur itu adalah, yang memulai itu adalah Soeharto sebagai pemegang peranan di Yogyakarta. Nah, bagi saya sebenarnya, apakah namanya masuk di SK atau tidak, itu urusan pemerintah. Tetapi fakta sejarahnya tidak akan mungkin hilang dalam pengertian itu. Tidak ada orang yang menyangkal bahwa peranan Soeharto adalah yang mengatur serangan. Tetapi yang menjadi persoalan, apakah benar Soeharto yang mengambil inisiatif dengan keterangan saya tadi? Ini saya kira memerlukan penelitian lebih lanjut. Saya kira itu catatan saya. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada gunanya. Silakan. Pertanyaannya untuk semua narasumber, apa langkah konkret yang bisa dilakukan untuk merevisi Kepres 2 tahun 2002 apabila seluruh data, informasi, dan fakta sejarah telah membuktikan seperti itu dan agar tidak ada pembelokan sejarah? Kemudian saya langsung menanyakan semuanya ya. Yang kedua dari Profesor Bin Majid, pertanyaannya, dalam serangan umum 1 Maret tersebut, seberapa jauh keterlibatan pesantren dan Hizbullah dalam mendukung menghadapi serangan ini? Mohon penjelasan dari Pak Anhar. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan dari Asep UI. Apa yang menjadi latar belakang pemikiran dan logika penyusunan konsep Kepres nomor 2 tahun 2022 yang menghilangkan peran Letkol Soeharto dalam serangan umum 1 Maret tahun 49? Kemudian dari Ibu Maisa Rohmae, ini apa tindakan yang harus kita ambil untuk merespon Kepres tersebut? Satu lagi dari Azmi Polem, ini masih via Zoom, apa yang menyebabkan perjuangan PDRI semakin lama terkesan semakin dilupakan dalam perjuangan pendirian Republik Indonesia? Padahal diketahui salah satu basis utama perjuangan kemerdekaan RI adalah berada di wilayah Sumatera. Nah, bagaimana tanggapan narasumber tentang keberadaan PDRI dan Aceh sebagai salah satu wilayah yang masih ada, yang tidak mampu diagresi oleh Belanda, serta menjadi dasar penyampaian ke dunia internasional? Nah, Bapak-Bapak, para narasumber, mungkin saya persilahkan sesuai urutan yang tadi presentasi. Nanti kesempatan pertama akan saya silahkan kepada Profesor Anhar Gonggong. Pak Anhar Gonggong, untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Sudah terdengar, Prof. Silahkan. Ya, kalau dari Pak Din pasti ada. Dalam buku kecil yang diterbitkan Tempo tentang Wahid Hasyim jelas sekali itu peranannya sangat besar kok. Kalau itu. Tapi begini sebenarnya, kenapa kita harus mesti selalu bertengkar pada persoalan yang tidak perlu dipertengkarkan? Seperti PDRI, serangan 1 Maret. Jelas-jelas Soejartmoko sebagai salah seorang diplomat di PBB itu pernah menyampaikan kepada saya bahwa PDRI itu adalah sangat penting posisinya di PBB. Karena
anggota PBB diberitahu bahwa Belanda melakukan kebohongan bahwa bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia sudah habis dengan ditangkapnya Soekarno-Hatta. Tapi ada PDRI. Jadi artinya Belanda membohong gitu. Nah, lalu isu yang mengatakan bahwa Angkatan Perang TNI lumpuh dengan serangan Belanda itu. Nah, dengan serangan 1 Maret, kembali lagi kebohongan itu tampak. Jadi memang tidak perlu dipersoalkan. Yang menjadi persoalan itu begini, mari kita dewasa dalam menanggapi peristiwa sejarah. Soeharto punya jasa, Soekarno-Hatta punya jasa, ya, Simatupang, Nasution, segala macam punya jasa. Oleh karena itu, setiap kali orang mau melakukan sesuatu, harus betul-betul memperhatikan hal-hal seperti itu. Ya memang, Soeharto tidak bisa dihilangkan. Tapi kalau misalnya satu ketika ada orang yang mau menggunakan SK nomor 2 itu sebagai sumber sejarah, lalu kemudian nama Soeharto tidak ada, bagaimana dia menggunakannya? Itu antara lain persoalan. Jadi ada hal-hal yang hari depan kita dalam pengertian pemahaman kita tentang sejarah. Karena begini, sejarah itu adalah untuk masa kini dan masa depan. Jangan menyangka bahwa sebuah kejadian sejarah tidak akan justru kita yang menggunakannya, kan? Ya, seperti yang sekarang terjadi. Kan peristiwa sejarah yang kita pertengkarkan sekarang. Siapa yang bertengkar? Ya kita. Jadi konteks sekarang kita harus betul-betul sadar bahwa menulis sejarah itu, menggunakan fakta sejarah itu, jangan sampai melahirkan hal-hal yang tidak pantas terjadi. Itu yang harus dipikirkan siapapun dia dan apapun kedudukannya. Seperti tadi, saya agak kaget terus terang yang dikaitkan dalam apa yang dikatakan Pak Lukman Hakim tadi, yang menyebutkan masalah ekonomi, ya. Soeharto, neo-imperialisme, neo-imperialisme, segala macam itu. Apa hubungannya? Nggak ada logikanya di situ. Kalau itu yang bikin orang sejarah, aneh buat saya. Masih perlu belajar kembali itu. Kalau itu terjadi yang bikin itu adalah orang sejarah, ya tolong belajar kembali metode sejarah dan penulisan sejarah. Kalau itu benar terjadi, kalau itu mudah-mudahan tidak terjadi, Pak. Jadi itu jawab saya, Bu. Jadi bagi saya peristiwa kita, apa yang kita bicarakan sekarang ini memang penting. Dalam arti kata, peranan dari masing-masing pihak ada dan harus tampak kepada masyarakat dan harus ditunjukkan juga pada hal-hal yang betul-betul dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang sangat urgen untuk hari depan bangsa ini. Sekarang pertanyaan saya, sangat penting nggak makna dari apa yang terkandung di dalam SK itu? Kan itu. Kalau dia dianggap penting, maka betul-betul harus ditulis, dibuat, dirumuskan dengan menggunakan fakta-fakta sejarah yang jelas. Iya, kayak gitu yang harus terjadi. Kalau enggak,
Jangan menyangka bahwa SK itu hanya berlaku sekarang. Kan akan berlaku untuk yang akan datang. Dan bagi orang tertentu mungkin akan menjadi sumber dalam penulisan. Entah tujuannya apa, tidak tahu. Tapi bahwa itu akan menjadi bagian dalam proses kehidupan kita ke depan. Generasi yang main di situ, ya harus dilihat. Di kesalahan orang seakan-akan sejarah itu sekedar sesuatu yang masa lampau. Dia lupa bahwa yang menggunakan sejarah itu adalah orang ini. Tidak pernah berhenti digunakan oleh setiap generasi. Entah apa tujuannya, apa maksudnya, dan segala macam. Tapi sejarah adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak pernah tidak kita gunakan pada berbagai tujuan tertentu. Itu jawab saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Anhar. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Letjen Kiki Sahnarti untuk menanggapi pertanyaan. Pak Suryadi ini orang awak juga walaupun namanya Suryadi ya. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous together.